dan sifat wajib 20. Oke. Kalau Asmaul Husna itu memang Al-Qur'an sudah ngejelasin. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Nah, jumlahnya ada 99. Ini dijelasin nama siapa? Baginda Rasul yang menjelaskan. Siapa saja yang menghafal Asmaul Husna yang 99, itu saya lupa tuh. Pokoknya dia dapat surga kalau nggak khilaf. Ada di syarah kitab ini kayaknya. Hanya dihafal itu. Berarti itu Asmaul Husna, udah jelas. Ya, jadi Asmaul Husna itu udah jelas dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis. Nah, itu Asmaul Husna. Maka tidak perlu kita ini kan. Dan ingat, di Asmaul Husna itu ada rahasia-rahasia yang titip. Makanya kenapa misalnya Al-Mafullah Maulana Syekh dalam apa? Salawat Nahdlatain. Beliau akhiri salawat Nahdlatain itu dengan apa? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Para ulama itu dinamakan ada namanya Al-Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung, lebih agung lagi. Kalau berdoa pakai Ismul A'zam itu, insya Allah doa kita cepat diijabah Allah. Bagi Al-Mafullah Maulana Syekh, Ismul A'zamnya adalah Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya ada kaifiatnya. Kaifiatnya bagaimana? Nah ini bagus nih. Emang sudah tahu nggak dari mana asalnya salat Nahdlatain itu tahu? Apa dari mana Mafullah ngambil gitu? Hah? Itu nulisnya. Nulisnya di sana. Nulisnya di Raudhah. Tapi kira-kira beliau dapat ini dari mana? Nah, dari mana kira-kira? Lalu kemudian kenapa beliau wa antan surana terus wa taftah alaina wa tarzuqana kau wa antan surana duluan. Kenapa wa taghfirana paling akhir? Kenapa enggak wa taghfirana aja didahuluin gitu loh. Kenapa kira-kira? Itu jangan kira kalau pulang ngarang-ngarang, enggak. Semuanya punya rahasia. Semuanya ada rahasianya. Nah, sama dengan kalau kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, jadi at-taqdim wa ta'khir dalam ilmu balaghah itu ada punya makna. Kenapa kata-kata ini didahulukan? Kenapa kata-kata ini diakhirkan? Kenapa? Pasti ada maknanya. Contoh, misalnya ketika ngebahas tentang ajal, umur, apa katanya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Kenapa kata-kata diakhirkan, didahulukan daripada didahulukan? Kan apabila ajalnya datang, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimundurkan, dan nggak bisa juga dimajukan. Kenapa kata-kata dimundurkan diawali, di pertama, baru dimundurkan belakangan? Kenapa? Baru kata-kata dimajukan itu belakangan. Kenapa? Karena biasanya kalau nggak bahas tentang kematian, itu biasanya orang yang pengennya mati belakangan aja. Nggak ada yang pengen mati duluan. Si Dawi berjulukan ya ngombe-ngombe, saya angan kuon. Kok begitu kalau bahas mati? Ya nggak? Kalau bahas mati itu nggak ada orang pengennya mati duluan. Makanya Allah Ta'ala yang didahulukan itu apa? Ya takhirnya didahulukan. Karena biasanya manusia itu pasti pengennya kalau bahas mati belakangan matinya. Nah, coba lihat dalam hadis misalnya. Tungkahul mar'atu li arba'. Nikahi perempuan itu karena baginda Rasul ngawali dengan apa? Li jamaliha. Cantiknya. Kok jamaliha sih dia didahulukan? Karena kalau ada undangan. Kalau ada undangan gitu ya, kita dilihat itu jono penampilan tuh jama-jama istri teh ingas kenapa? Kenapa kira-kira? Ada jalan orang di sana? Di tengah ada? Ada? Jalan motor ada? Jalan motor? Ya. Enggak tahu ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau dia niat baru kita. Nah, jadi kenapa didahulukan li jamaliha? Baru misalnya linasabiha limaliha, baru terakhir apa? Fadhfar bidzatid taribat yada. Kenapa? Karena biasanya mata kita manusia itu lebih demen, lebih apa namanya? Lebih demen banget ngelihat sesuatu yang cakep-cakep. Bukan sekadar laki-laki. Yang laki-laki demen ngelihat orang yang cantik. Perempuan juga demen ngelihat gamis yang bagus. Si dia udah punya banyak gamis, lihat model baru, pengen beli nggak? No kan? Kenapa? Baginda Rasul tuh tahu. Makanya didahulukan apa? Ingasnya dulu. Bukan sekadar dibawa kondangan gitu, enggak. Tapi itu lebihnya ke sana.
Makanya baginda Rasul tahu apa kedemanannya kita. Tapi ingat terakhir disuruh fasfar bidatidin, pilih yang cakap agamanya. Kenapa? Kalau udah agamanya cakap, dia nggak cantik-cantik amat, ketutup dengan agamanya. Dia dia nggak bukan orang kaya, tapi kalau agamanya bagus, tertutup dengan bagus agamanya. Nah, dan kalau kita lihat, ada nggak jalan? Iya. Oh, nak jangan turun. Nah, jadi kan kalau kecantikan, ini kan bisa luntur ya, sama harta bisa habis. Kemudian apa tadi tuh? Nasab itu juga nggak selamanya bakalan begitu. Nah, nggak selamanya. Maka pilih yang itu. Nah, termasuk maf'ul juga begitu. Ketika ngamili wa antan sonan duluan, wa taftah alaina, wa tarzuqna, baru wa taghfir terakhir. Kenapa? Ada makna-maknanya. Maka salawat dan ratain itu kalau sudah lihat, ini ada para ulama yang itu, beliau itu dari Mesir, saya lupa namanya. Beliau itu, jadi wa antan sonona itu al-maf'ul lah yang nyebutin. Nah, yang dibaca sama beliau ini setiap malam ketemu sama Rasulullah. Kenapa? Beliau selalu ngamalin salawat ini. Apa salawatnya? Itu yang tadi. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Sampai sana wa an taghfira ma madha wa an taghfir li ma madha, sama-sama satu saya lupa tuh. Nah, setelah itu diakhiri dengan ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kaifiatnya begini. Sudah punya hajat. Kalau punya hajat, maka baca seperti yang tadi. Dibaca apa? Seperti tadi sampai mana tadi? Wa ala alihi washabihim ajma'in. Nah, di ini wa antan surana sebagainya, ini hajatnya al-maflah maulana yang dimasukin. Pelunggu punya hajat, baca wa antan surana taftahana tarzuqna tafawna tafral jami'il muslimin. Sampai sana, sebutin hajat sudah dalam hati. Baru ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Insyaallah cepat dijawab doa kita katanya. Itu kaifiatnya begitu. Nah, lalu kenapa al-maflah mendahulukan wa antan surana? Oh, jamaah inumudi insyaallah kan. Lagi mau Jumat nih. Nggak ke libur berjumat. Ya gitu. Nah.